Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arin Al-Haq dengan NPM 24782052. Di sini saya akan melaksanakan tugas video menjelaskan tentang models dan APP. Nah, di sini ada modul models. Pertama kita di from Flex SQL Academy, import SQL Academy, from datem, import datem. Nah, ini gunanya untuk mengimpor ekstensi SQL Academy untuk integrasi database dengan Flash. Terus digunakan untuk menyimpan waktu, misalnya waktu dibuat, tanggal, event, dan lain-lain. Nah, di DB SQL Academy ini gunanya untuk membuat instance DB yang akan dipakai untuk memodifikasi model tabel, misalnya user, event, dan report, mengelola, kelola, dan operasi database, insert, upload, delete, dan lain-lain. Dan di sini ada kelas user DB model tabel user. Nah, ini digunakan fungsinya untuk model tabel user database, menyimpan data pengguna. Nah, di dalam kelas ini ada beberapa kolom, yaitu ID, user, username, dan role. Selanjutnya di sini ada kelas event. Nah, kelas event ini model tabel event menyimpan data kegiatan atau acara. Nah, kolom-kolom di sini ada beberapa kolom, yaitu ID, nama, deskripsi, dan tanggal. Selanjutnya di kelas report. Kelas report ini ada beberapa kolom-kolom, yaitu ID, event, user ID, deskripsi, submission, add. Selanjutnya kita ke modul APP. Nah, di sini ada Flex from Flash, import Flash JSON EFY request. Nah, ini digunakan untuk bikin APP Flash, kirim ke respon JSON, dan baca data request dari klien. Selanjutnya di sini ada from Flash JWT extend import JWT manager, create access token JWT request, get JWT identitas, get JWT kurung. Sini untuk login pakai JWT, bukan token. Validasi, ambil data user dan role dan token dari token. Selanjutnya di sini ada from workzoox security import generate password hash, check password hash. Nah, di sini untuk hash password saat register dan cek password saat login. Selanjutnya ada from funstalls import warp. Nah, di sini untuk buat dekorator kostum, misalnya check rules user. Dan di sini ada from model import db event user report. Ini untuk from
time, ya, import time delta time. Nah, ini untuk atur masa berlaku token dan proses data tanggal. Selanjutnya itu ada from model import db event user report. Ini untuk model, ya, import model dan database db SQL Academy dan table event user dan report. Nah, di sini ada app flash name. Nah, ini gunanya untuk membuat objek aplikasi flash. Selanjutnya ada app config SQL Academy data URL SQLite / database db. Ini menentukan lokasi file data SQLite database atau db. Ada lagi app config SQL Academy track modification flash. Ini menonaktifkan fitur pelacak perubahan SQL, menghemat rescue. Sini ada app config jwt secret key super secret key. Nah, ini untuk kunci rahasia untuk mengenkripsikan token JWT. Jadi nanti tokennya berubah menjadi passwordnya itu berubah menjadi enkripsi. Selanjutnya ada app config jwt access token experience time delta host 1. Nah, ini menunjukkan token JWT akan kadaluarsa setelah 1 jam. Jadi penggunaan ini cuma 1 jam penggunaan si tokennya. Dan di sini ada db init app. Nah, di sini untuk hubungkan objek db SQL Academy ke aplikasi flash. Dan di sini ada JWT Manager. Nah, ini untuk aktifkan fitur JWT di dalam aplikasi flash. Selanjutnya di sini ada dev role required allowed roles dev decorator. Nah, ini dev role required allow roles ini untuk membuat dekorator khusus untuk membatasi akses endpoint berdasarkan roles user. Nah, di sini ada add jwt query ada add jwt required. Nah, di sini untuk pastikan user sudah login token valid. Selanjutnya ada get jwt. Nah, ini untuk ambil data roles dari token jika user tidak termasuk dalam allow user kembali error 403. Jadi si getnya semisal tidak sesuai, maka dia akan error, mengeluarkan error 403. Selanjutnya, kalau roles sesuai, lanjut eksekusi fungsi aslinya. Ini untuk semisal tidak error. Selanjutnya, di sini ada metode post. Itu untuk menambahkan. Di sini add route / register method post. Nah, di sini untuk menambahkan user baru ke sistem. Selanjutnya
untuk data request get JSON ini untuk ambil data dari JSON. Selanjutnya ada if not data or not alka in data for k in username, password, roles, return JSON, ify, error, username, password, dan role wajib diisi 400. Nah, ini untuk validasi input. Misalnya pastikan username, password, dan role Anda benar. Jika role termasuk admin atau tamu, admin, tamu, dan anggota. Selanjutnya ini query filter by username that username first. Nah, ini untuk cek username apakah sudah dipakai. Jadi nanti kalau semisal username sudah dipakai, nanti dia akan mengeluarkan error username yang sudah dipakai 400. Selanjutnya, nah, hash pw generate password hash data password. Nah, ini untuk gunanya untuk mengganti si password ini menjadi enkripsi, jadi token. Selanjutnya ini ada db session add user, db session commit. Nah, ini gunanya untuk menyimpan user ke database. Selanjutnya ada return JSON ify user to dit 201. Ini menandakan bahwa username telah ditambahkan atau berhasil. Selanjutnya di sini ada post. Nah, add app root /login method post. Nah, post login ini digunakan untuk mengeluarkan si token dari JWT-nya. Nah, ini data request app root /login method post. Nah, ini tuh untuk autentikasi user dan menghashkan token JWT jika login berhasil. Nah, data request get JSON ini mengambil data dari JSON. Terus user query filter by username data username first. Nah, ini untuk cari user berdasarkan username. Ini if not user or not check password user password data password. Nah, ini gunanya untuk mengecek si password. Semisalnya dia gagal atau maka dia akan mengeluarkan 401 invalid. Nah, selanjutnya di create access token identity string user ID add additional claims roles user roles. Nah, ini akan membuat token jika si password ini benar. Jadi si create ini akan mengeluarkan token dari JWT-nya. Selanjutnya ada return JSON ify access token 200. Nah, ini menandakan token telah dikirim ke klien. Oke, selanjutnya ada app root /event
app root slash event method get. Nah, ini tuh untuk menambahkan event baru, hanya bisa diakses oleh admin. Nah, di nya itu ada app root slash event method get jwt request dev get event event query L. Nah, ini untuk mengambil data dari si event. Jadi get ini untuk melihat mengeluarkan event yang telah kita buat semua. Jadi semisal dia berhasil, maka dia akan mengeluarkan return Johnson IFY 200. Makanya maka dia akan mengeluarkan 200. Ini menandakan bahwa si event ini berhasil diakses. Selanjutnya pp root slash event method post. Nah, ini untuk menambahkan event baru, hanya bisa diakses oleh admin. Di sini ada add role required admin. Maka berarti di sini yang bisa bikin event baru itu hanya si admin. Semisal si tamu atau si anggota itu tidak bisa membuat si event. Selanjutnya ada data request get JSON. Ini mengambil data dari JSON. Selanjutnya ada datetime event datetime string platim data tanggal persen y min persen m persen d date. Nah, ini menunjukkan bahwa tanggal itu menggunakan aturan tahun, bulan, dan tanggal. Semisal dia tidak sesuai yang diminta si event, maka dia akan mengeluarkan format tanggal harus YYY MM DD 400. Selanjutnya ada membuat objek event. Si event, nama data, nama, deskripsi, tanggal event database, date. Dia mengambil dari si event sini, si tanggal ini. Selanjutnya itu ada session add event db session commit. Ini untuk menyimpan data ke database. Selanjutnya itu ada return JSON IFY event to dits 201. Nah, ini untuk mengembalikan respon dari JSON. Jadi semisal berhasil, maka dia akan mengeluarkan 201. Selanjutnya ini ada put. Put ini gunanya untuk update add app root slash event slash init event id method put role admin request admin. Nah, di sini mengubah data event tertentu berdasarkan event underscore id hanya bisa diakses oleh admin. Selanjutnya event ini ada event query get event id.
Nah, ini untuk mengambil event dari database. Selanjutnya itu ada data, semisal si ID ini tidak ada, maka dia akan mengeluarkan event tidak ditemukan 404. Selanjutnya ini ada data request get JSON. Ini untuk mengambil data dari JSON. Nah, di sini ada event nama, data get nama, event deskripsi, data get deskripsi, event deskripsi. If tanggal in data 3 event tanggal date time string platinum data tanggal tahun bulan tanggal date except flu error return JSON error format tidak valid, tidak valid. Nah, di sini untuk semisal kita mau mengupdate si data, semisal kita mau mengupdate si nama, maka kita akan menggunakan ID nama, event namanya siapa. Selanjutnya event deskripsi ini untuk semisal kita mau mengganti si deskripsi dari deskripsi A ke deskripsi B. Terus untuk tanggal ini, untuk tanggalnya sama seperti yang di atas, dia mengeluarkan menggunakan tahun bulan tanggal date. Semisal tahun tanggal dan bulan ini salah, maka dia akan mengeluarkan format tanggal tidak valid 404 db session commit. Ini untuk menyimpan perubahan atau menyimpan database di JSON. Maka return JSON event to date 200, maka dia akan berhasil semisal dia mengeluarkan 200. Selanjutnya ini ada delete. Delete ini gunanya untuk menghapus. Nah, app root event /init event id underscore id method delete add rules required admin. Nah, ini gunanya untuk hanya user dengan role admin yang boleh menghapus event. Jadi yang bisa menghapus si event ini hanya si admin, nggak bisa si anggota ataupun si tamu. Selanjutnya dia ada event query get event. Ini gunanya untuk mencari event dari database. Semisal tidak ada, dia akan mengeluarkan error si event tidak ditemukan 404. Semisal selanjutnya ini ada db session delete event, db session commit. Nah, ini untuk menghapus dari menghapus ID yang kita cantumkan. Semisal di event query get ini ada ID-nya, maka dia akan menghapus di sini. Selanjutnya ini ada return JSON message event berhasil dihapus. Semisal ID yang kita mau hapus itu ada, maka dia akan mengeluarkan message event berhasil dihapus, mengeluarkan 200. Selanjutnya ini ada get app root /user method get add root request admin. Nah, ini menampilkan daftar semua user di sistem.
Jadi itu get ini gunanya untuk melihat user yang telah kita daftarkan. Selanjutnya ini ada user sama dengan user .query .l buka kurung tutup kurung. Nah, ini untuk mengambil semua data user. Selanjutnya itu ini ada return JSON u2dits for u in users 200. Nah, ini untuk konversi ke list of JSON u in users 200 ya, ini untuk mengirim sebagai respon. Jadi dia akan mengeluarkan si semua user. Selanjutnya di sini ada put add app.routes/user/init user underscore id method put. Nah, di sini untuk mengubah data user tertentu berdasarkan ID. Jadi put ini untuk mengupdate sebuah users. Dan selanjutnya di sini ada JWT request ini untuk hanya user login yang bisa login diakses. Terus jika admin bisa edit siapa saja, jika bukan admin hanya bisa edit akun sendiri. Selanjutnya ini ada claims get JWT dan identity get JWT identity. Nah, ini untuk mengambil roles dan ID dari token JWT. Selanjutnya ada if role admin and str user ID identity return JSON error 403. Ini untuk mengecek cek izin akses. Misal si roles bukan admin, maka dia akan mengeluarkan error 403. Selanjutnya di sini ada user query get user ID. Nah, di sini untuk mengambil user dari database. Jadi users query get user ID, dia mengambil user dari database. Semisal usernya tidak ada, maka dia akan mengeluarkan error user tidak ditemukan 404 not found. Selanjutnya ini ada data request get JSON. Ini untuk mengambil data dari si JSON username sama dengan get username. If password in data user password generate password has data password. If check roles admin roles that get roles user roles. Jadi di
dia meminta untuk memasukkan nama dan password, user password, generate password. Nah, selanjutnya ini ada data request get JSON, username, data get username, if password in data user password, generate password hash data password, if claims roles admin, user roles data get roles user roles. Nah, ini untuk username bisa diubah siapa saja dan password akan di hash jika diberikan. Role hanya bisa diubah oleh admin. Selanjutnya ini ada db session commit, return JSON. db session commit ini untuk menyimpan perubahan ke JSON atau menyimpan perubahan database. Di return JSON ify user to disk 200. Nah, ini untuk mengembalikan data user baru. Selanjutnya ini ada add route /user/init user underscore id method that delete role request admin. Nah, ini untuk menghapus berdasarkan ID. Selanjutnya ini ada role request admin. Nah, ini hanya admin yang bisa menghapus si user. Terus selanjutnya ini ada user query get user ID. Nah, ini untuk cari user berdasarkan ID. Semisal si user ini tidak ada, maka dia akan mengeluarkan user tidak ditemukan 404, error dia. Selanjutnya ini akan db session delete user db session commit. Nah, ini untuk menghapus user dari database. Selanjutnya ini return JSON ify message user berhasil dihapus 200. Nah, ini untuk mengembalikan pesan sukses. Jadi ketika si user query get user ini ID yang kita minta itu ada di user query ini, maka dia akan berhasil message user berhasil dihapus. Dia mengeluarkan angka 200. Selanjutnya ada di sini ada report, add report /report method post role request anggota. Nah, di sini membuat laporan oleh admin terhadap suatu event. Jadi untuk melaporkan melaporkan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, dan ini dilaporkan oleh si anggota yang bisa mengakses, bukan si tamu dan bukan si admin. Jadi si report ini dia hanya bisa diakses oleh si anggota. Selanjutnya ini data request get. Ini mengambil data dari JSON. Terus if not data or not all in data for in event ID deskripsi return error valid error ID dan deskripsi wajib diisi. Ini untuk mengecek apakah si event ID-nya ini ada dan deskripsinya ada. Semisal si event dan
ID, misal event ID dan deskripsi ini tidak ada, maka dia akan mengeluarkan valid error dia akan mengeluarkan error valid event ID dan deskripsi wajib diisi 400. Dia semisal tidak ada si event ID dan deskripsi, maka dia akan mengeluarkan si error ini. Selanjutnya ini ada event query data event ID. Nah, ini untuk mengecek apakah event valid. Semisal event ID ini tidak valid, maka dia akan mengeluarkan event tidak ditemukan 404. Selanjutnya ini ada user ID init get jwt identity. Nah, ini untuk mengambil ID user dari token. Selanjutnya ini ada report event event ID user underscore ID deskripsi data deskripsi. Ini untuk membuat deskripsi baru dan menyimpan report. Data session ini untuk menyimpan dan report ini untuk menambahkan deskripsi yang telah kita bikin. Selanjutnya ada return JSON EFY report to DITS 201. Nah, ini menunjukkan bahwa penambahan deskripsi atau penambahan report kita ini berhasil. Selanjutnya ini ada get. Nah, add routes / report method get rules request admin. Nah, ini menampilkan semua laporan yang dibuat oleh user. Nah, di si add rules request required ini untuk menunjukkan bahwa si get ini bisa diakses oleh hanya si admin. Nah, report query L. Nah, ini untuk mengambil semua data dari laporan. Kalau return JSON EFY R to DITS. Nah, ini untuk for in report ini untuk mengubah list of JSON. Jadi ketika dia mengeluarkan 200, maka kembalikan data sebagai respon. Jadi dia akan berhasil mengeluarkan si deskripsi yang kita sudah bikin. Di sini ada add app route / dev home return welcome to the event dan report API. Ini untuk endpoint utama / yang menampilkan pesan sambutan saat aplikasi diakses via brosur. Selanjutnya ini ada if name sama dengan _main. Ini untuk menandakan bagian ini hanya akan dijalankan jika file dieksekusi langsung, bukan diimpor. Ini ada with app connected. Nah, ini untuk membuat semua tabel di database sesuai model, user, event, dan lain-lain jika belum ada. Selanjutnya ini ada app run debug through menjalankan server flash dalam model debug agar model melihat error saat
pengembangan. Oke, kode saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke runningnya. Oke, kita akan running. Pertama kita masuk ke CMD terlebih dahulu. Kita jalankan program ini dengan menggunakan Python app.py. Oke, kalau sudah jalan kita masuk ke Postman. Nah, pertama kita register. Kita masukkan ada 3 perintah, username, password, dan rules. Kita masukkan namanya si Dono, passwordnya TRI123, role-nya admin. Tadi kan ada 3 roles, ada si admin, anggota, sama si tamu. Kita bikin si admin terlebih dahulu. Kita send. Nah, maka di sini dia berhasil 201 create. Selanjutnya di login. Nah, di body, di role ininya Johnson. Kita ini ganti kita untuk mendapatkan token dari JWT nya berarti kita masukkan Dono, passwordnya TRI123. Ini harus benar. Semisal tidak benar maka akan error. Kita send. Nah, di sini dia mengeluarkan akses token 200. Oke. Kita salin saja. Kita copy. Untuk mencobanya kita coba di sini. Send. Nah, dia berhasil kan? Oke. Selanjutnya kita akan update put. Ini di sini /4 eventnya 2. Di sini kita update nya menggunakan namanya kita ganti halo. Kita beri contoh gini aja. Kita coba send terlebih dahulu. Nah, maka dia error. Ini karena harus menggunakan token dari si admin. Oke, coba kita dari admin. Nah, nih dia akan berhasil menambahkan deskripsi perlombaan ini umum. Nah, namanya ini sekarang halo. Tadi kan kita ganti halo. Oke, put selesai. Selanjutnya kita ke get terlebih dahulu. Nah, get /event. Coba kita send tanpa memasukkan token. Nah, dia akan token has expired. Dia expired tokennya. Kita copy dari admin sini. Oke. Nah, dia akan mengeluarkan si event, mengeluarkan data-data si event dari ID 1 sampai ID 2. Oke, selanjutnya kita ke report dulu lah. Nah, misal kita mau masuk menambahkan report, kita tambahkan perintah event underscore ID
ID berapa, semisal kita mau mengganti si ini di sini ya, yang apa, ID 2 ini kita ganti event ada masalah. Coba kita send, dia positif error, soalnya harus menggunakan token juga. Nah, kita coba menggunakan token si admin, apakah bisa? Kita send. Nah, maka dia error juga. Kenapa error? Karena di report ini hanya bisa diubah oleh si anggota, berarti bukan si admin. Jadi kita bikin register ke anggota. Kita nama sama aja, kita send. Nah, username sudah digunakan, maka kita ganti. Kita ganti nama Ana, send. Nah, maka dia akan menambahkan sebagai rulesnya sebagai anggota. Oke, kita di sini Ana, kita send. Nah, kita coba menggunakan si anggota ya, token anggota, bisa apa enggak? Nah, di sini dia mengeluarkan event ada masalah. Oke, selanjutnya untuk melihat reportan kita yang tadi kita bikin, kita di get, di get http /user/report baru bisa. Oh, error. Maka di sini kita kode si get. Oh, maaf, ternyata si report ini untuk melihat semua yang kita telah report itu hanya bisa si admin. Jadi kita ganti si Dono, send. Coba ini kan tadi si Dono kan si admin kan, kita bersih. Kita coba di sini get, apakah bisa? Nah, dia akan mengeluarkan ini. Kita yang tadi bikin tuh kan nih, deskripsi event ada masalah, event ID 2, ID 3, kemudian tanggalnya, user ID 9. Oke, selanjutnya kita akan mendelete si event. Kita delete event nomor 3. Kita masukkan password dari si
admin. Oke. Oh, event tidak ditemukan. Oh, berarti kita ganti nomor 1%. Nah, event berhasil dihapus. Maka event yang ID nomor 1 itu akan terhapus. Selanjutnya coba kita hapus si users. User 1 user tidak ditemukan. Kita nomor 2. Nah, user berhasil dihapus. Coba kita cek lagi di get users. Tadi kan kita hapus nomor 2, apakah kehapus? Nah, kan kehapus si usersnya. Jadi tinggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya coba kita cek si event. Oke. Si event terhapus. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.